Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswandi. Hari ini kita akan coba membahas mengenai SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Namun cara pemahamannya kita coba dari mulai dasar, berbentuk latihan soal. Oke. Saya bagi ke dalam beberapa bagian supaya teman-teman yang di perkuliahan atau menjadi mahasiswa itu bisa memahami SDKI ini secara bertahap gitu ya, sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan lama-lama jadi bukit ya, bukit ilmu. Oke, di bagian pertama ini yang akan saya bahas adalah dasarnya, yaitu bagaimana cara penulisan diagnosis keperawatan sesuai dengan SDKI yang ada di buku SDKI. Baik, kita akan mulai saja ya. Oke. Nah, ini kasus pertama. Manakah masalah keperawatan yang tidak sesuai dengan SDKI? Ya. Nah, yang pertama pilihannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan sirkulasi spontan, penurunan curah jantung, berat badan lebih, kurangnya pengetahuan. Manakah yang salah? Ingat, ini baru masalah keperawatan, belum diagnosis keperawatan, gitu ya. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, atau teman-teman mau coba jawab dulu, silahkan. Kira-kira apa? Oke, 1, 2, 3. Oke. Deskriptor adalah penyakit diagnosis terjadi. Nah, contohnya ini, bersihan jalan nafas. Ini belum menjadi masalah keperawatan gitu ya. Bersihan jalan nafas itu sebagai suatu rangkaian, suatu pernyataan gitu ya. Nah, belum jadi fokus diagnosis. Akan tetapi kalau sudah ditambahkan dengan tidak efektif, maka inilah yang dikatakan dengan deskriptornya. Artinya bersihan jalan napas ini tidak efektif. Menjadi satu kalimat yang menyatakan bahwa jalan napas pasiennya ini tidak efektif, ada masalah gitu ya. Itu menjadi satu masalah keperawatan. Nah, karena kita berbicaranya SDKI, berarti kita harus tahu deskriptornya yang ada di SDKI apa saja. Nah, ya, ini deskriptornya. Ada defisit, disfungsi, efektif, gangguan, terus lebih, menurun, rendah, tidak efektif. Ya. Nah, kita cocokkan yang sini. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Tidak efektif ini ada tidak. Ini ada ya di bawah. Gangguan sirkulasi spontan. Gangguan ini ada di SDKI. Selanjutnya adalah penurunan curah jantung. Penurunan, kata-kata penurunan ini ada.
Berat badan lebih, artinya lebih. Lebih ada nggak deskriptornya lebih? Ada nggak di SDKI? Lebih ada. Nah, di sini kurang pengetahuan, kurangnya ini nggak ada di dalam SDKI. Walaupun di sini ada lebih. Jadi kita bisa simpulkan yang bersihan jalan napas tidak efektif itu betul. Gangguan sirkulasi spontan itu perlu juga. Nah, berat badan lebih tadi ada ya lebih, maka ini betul juga. Nah, yang inilah yang salah gitu, kurangnya pengetahuan. Nah, yang tepat apa? Yang tepat di buku SDKI adalah defisit pengetahuan gitu ya. Jadi paham yang pertama berarti kita harus tahu deskriptornya apa saja. Nah, yang ini. Oke, itu yang kasus pertama yang ringan. Berarti ini yang bisa kita ambil simpulannya adalah terkait dengan deskriptornya dalam penulisan standar diagnosis. Kita lanjut. Kasus 2. Manakah kategori diagnosis keperawatan promosi kesehatan yang sesuai tentunya dengan SDKI? Karena yang kita bahas adalah SDKI. Yang menjadi kata kuncinya ya, promosi kesehatan. Yang pertama A, kesiapan peningkatan keseimbangan cairan dibuktikan dengan turgor jaringan membaik membran mukosa lembab. Yang kedua, B, gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan abnormalitas kelistrik dibuktikan dengan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan di buku yang D itu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi dibuktikan dengan batuk berdahak. Resiko shock dibuktikan dengan hipoksemia atau hipotensi. Oke, nah untuk menjawab soal yang seperti ini, kita harus tahu dulu di buku SDKI ada yang namanya diagnosis itu terbagi menjadi 2, yang negatif dan yang positif. Nah, yang negatif ini ada aktual dan ada risiko. Nah, yang positif itu promosi kesehatan. Nah, yang ditanyakan, nah, konsep penulisan diagnosis keperawatan ini, kalau aktual itu problem berhubungan dengan etiologi dibuktikan dengan tanda gejala. Nah, yang ditanyakan kita langsung saja ke promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan penulisannya adalah problem dibuktikan dengan tanda gejala gitu ya. Nah, problem ini kita lihat di sini. Artinya kalau promosi itu tidak ada yang dinamakan dengan berhubungan dengan atau tidak ada kata-kata etiologi, langsung dibuktikan dengan tanda dan gejalanya. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari E dulu ya. Yang E, risiko shock dibuktikan dengan hipoksemia. Penulisannya sudah betul. Namun di sini ada tulisan risiko. Kalau sudah risiko berarti memang ini diagnosisnya diagnosis
risiko diagnosis promosi kesehatan ya. Oke. Berarti ini salah. Oke. Yang D, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi dibuktikan dengan batuk berdahak. Secara penulisan ini masuknya adalah ke penulisan aktual. Nih, dari problemnya aja sudah aktual. Bersihan jalan napas tidak efektif. Itu sudah aktual. Ya, sudah terjadi, sedang terjadi gitu ya. Nah, ini masuknya adalah ke kategori aktual. Oke. Nah, aktual pun ini belum apa namanya tuh ya. Ini oh iya, ini sudah betul kalau di aktual. Nah, yang C yang kurang betul nih. Gangguan pertukaran gas ini problemnya aktual berhubungan dengan keseimbangan ventilasi perfusi PCO2 meningkat gitu. Nah, kalau dari konsep penulisannya ini aktual juga tidak masuk karena kalau aktual harus 3 penulisan berhubungan dengan terus dibuktikan dengan, ini nggak ada, maka ini juga salah. Aktual bukan gitu ya, karena tidak ada dibuktikan dengannya. Nah, yang B, gangguan sirkulasi spontan. Dari masalahnya sendiri ini adalah masalah aktual berhubungan dengan abnormalitas kelistrikan jantung dibuktikan dengan bradikardie. Nah, ini penulisannya lengkap sesuai dengan SDKI dalam dan termasuk ke dalam kategori diagnosis aktual gitu ya, karena gangguan sirkulasi spontan berarti sudah terjadi atau sudah terjadi gitu ya. Berarti ini juga salah. Nah, lihat yang A ini yang betul berarti kan, kesiapan peningkatan keseimbangan cairan dibuktikan dengan turgor jaringan membaik, membran mukosa lembab. Nah, ini masuknya adalah ke dalam promosi kesehatan. Resiko tidak masuk, aktual juga tidak masuk karena di sini menunjukkan diagnosisnya, kondisi pasiennya itu sudah baik gitu. Maka di sini ada data-data yang terkait menunjukkan perbaikan gitu ya, turgor jaringan membaik, artinya kan sudah bagus, berarti sudah mengarah ke arah lebih baik. Membran mukosanya sudah lembab, artinya kalau masalah keseimbangan cairan itu sudah teratasi gitu, karena membran mukosanya sudah lembab, turgor jaringannya membaik. Mungkin nanti ditambahkan data-data yang lainnya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ini diagnosis promosi kesehatan ya. Kata-katanya seperti ini dan tulisannya seperti ini, dibuktikan dengan. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kasus nomor 3. Di nomor 3 ini, nah kita coba sebaliknya nih. Manakah kasus manakah masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan, bukan masalah yang aktual. Tadi kan sudah kita yang promosi kesehatan, yang aktual mana? Mangga, silahkan ada yang mau menjawab dulu kira-kira kunci jawabannya supaya nanti kita bahas betul atau enggaknya. Oke, yang pertama adalah aspirasi, dibuktikan dengan penurunan tingkat kesadaran dan gangguan menelan. Kesiapan peningkatan eliminasi urin, dibuktikan dengan jumlah urin normal. Hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, dibuktikan dengan edema seluruh tubuh, terutama ekstremitas dan lain sebagainya. Kesiapan persalinan. Gitu ya. Oke. Nah, tetap kita pakainya konsepnya adalah ini penulisannya.
ya yang betul. Ya, seperti ini. Nah, yang aktual itu berarti harus lengkap, berhubungan dengan, dibuktikan dengan, tanda dan gejala. Yang A, aspirasi dibuktikan dengan. Nah, ini sudah salah. Ini masalahnya betul. Aspirasi itu bisa aktual, tapi nggak langsung dibuktikan dengan. Harus ada berhubungan dengan dulu, ya. BD di sininya. Berarti ini salah. Oke. Kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan, nah, dari kata-katanya sendiri, ini adalah kata-kata untuk promosi kesehatan, bukan aktual. Dan penulisannya pun juga salah, gitu ya. Hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi dibuktikan dengan edema seluruh tubuh, terutama ekstremitas atas, bawah, konjuktiva anemis, mulut, dan napasnya tercium bau-rium. Nah, secara penulisan ini berhubungan dengan, oke, DD, oke. Nah, ini apakah masalahnya masalah aktual? Nah, kita skip dulu ya yang ini. Oke, yang selanjutnya adalah kesiapan persalinan. Dari kata-katanya sendiri, kesiapan persalinan berarti ini mulai membaik. Ini diagnosis promosi kesehatan. Ya, selanjutnya adalah risiko. Nah, dari kata-katanya sendiri udah risiko, ini masuk ke dalam risiko. Maka ini yang D salah, yang E salah, yang betul adalah C, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke kasus nomor 4. Manakah diagnosis keperawatan yang tidak... enggak nih. Oh ya, betul. Manakah diagnosis keperawatan yang tidak sesuai dengan SDKI? Kalau tadi kita yang aktual gitu ya, yang risiko dan potensial, nah dari kasus ini mana? Kita lihat. A. Risiko shock dibuktikan dengan bersihan jalan napas tidak efektif, berhubungan dengan risiko hipovolemia, berhubungan dengan, nah silahkan dibaca dulu ya. Oke, kalau sudah kita coba bahas ya. Yang pertama adalah risiko shock. Risiko shock ini diagnosisnya adalah diagnosis risiko. Cara penulisannya seperti apa? Dibuktikan dengan, dibuktikan dengan hipoksia dan kekurangan volume cairan. Oke, kita keep dulu ya. Yang bersihan jalan napas tidak efektif, ini adalah diagnosis aktual, berhubungan dengan, penulisannya sudah betul, tapi ini penulisannya sudah betul ya. Bersihan jalan napas tidak efektif, berhubungan dengan hipersekresi jalan napas, dibuktikan dengan supaya susah mengeluarkan dahak putum. Ini betul. Risiko betul juga. Risiko hipovolemia berhubungan dengan, nah ini salah ya, karena kalau risiko tidak ada kata-kata berhubungan dengan, tapi langsung dibuktikan dengan. Kalau risiko berat badan lebih berhubungan dengan kelebihan konsumsi gula, ini diagnosis aktual ya, dibuktikan dengan IMT lebih dari 25 kg per meter kubik ya, meter kuadrat ya. Risiko berat badan lebih dibuktikan dengan sering makan makanan yang berminyak. Oke, risiko ini secara penulisan betul, ini salah, ini betul juga ya, secara aktual ya. Oke, silahkan teman-teman koreksi mana yang menjadi jawabannya. Oke.
Yang pertama adalah risiko shock dibuktikan dengan hipoksia dan kekurangan volume cairan. Ini adalah diagnosis risiko, penulisannya sudah betul. Nah, lihat pertanyaannya adalah yang tidak sesuai, artinya yang tidak betul. Oke. Yang ini juga betul, konsepnya diagnosis aktual berhubungan dengan dibuktikan dengan. Oke, nah yang D juga betul. Saya loncat ke D ya, ini penulisannya sudah betul. Risiko juga betul kan, dibuktikan dengan. Nah, yang ini risiko hipovolemia berhubungan dengan cairan aktif, artinya risiko ini tidak ada kata-kata berhubungan dengan. Oke, paham ya sampai sini untuk kasus-kasus, latihan kasus dari konsep SDKI. Nah, kita di part 1 ini bagian-bagian yang mudah dulu. Nanti kita akan lanjut di bagian 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.